ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast Nusantara. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru loh, yaitu sistem kekerabatan di Indonesia, khususnya matrilineal dan matrilineal. Sebelumnya, kenalin, nama aku Hafiz Arizkalia dan teman saya Erlangga Raditya. Kali ini kita akan menjadi host pada podcast kali ini. Kita bakal bahas apa itu sistem kekerabatan, siapa yang menganutnya, bagaimana cara kerjanya, kenapa masih dipertahankan, dan kapan biasanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dan di mana sistem ini berkembang. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini, ada Awel dari Suku Dayak. Hai Awel. Senang bisa berbagi di sini. Lalu ada Rasya dari suku Batak. Oras, salam dari Sumatera Utara. Nah, kita mulai dari apa dulu ya? Jadi, sistem kekerabatan itu cara masyarakat mengatur kehidupan berdasarkan garis keturunan. Ada matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu dan patrilineal berdasarkan garis keturunan ayah. Nah, biar jelas, mari kita tanya ke Rasya. Ya, suku Batak itu menganut sistem apa sih? Suku Batak itu patrilineal, jadi garis keturunan dihitung dari ayah, namun marga pun diturunkan dari pihak ayah dan ibu. Kalau Aurel, Dayak bagaimana? Dayak ada yang menganut patrilineal, tapi beberapa suku-suku juga fleksibel, tapi banyak dilihat dari ayah. Kalau suku yang matrilineal itu biasanya dari Minangkabau. Sayangnya kita nggak ada perwakilan dari sana, tapi nanti akan tetap kita bahas karena penting. Aurel, bisa ceritain gak nih bagaimana sistem ini berjalan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam warisan, di beberapa komunitas Dayak, harta biasanya dibagi sesuai garis ayah, tapi ada juga pembagian yang adil ke semua anak. Jadi agak berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di Batak gimana sih? Kalau di Batak, anak laki-laki itu penerus marga, anak perempuan biasanya ikut marga suami setelah menikah. Jadi peran laki-laki sangat penting dalam menjaga silsilah. Nah, sistem ini biasanya dijalankan oleh siapa? Semua anggota masyarakat yang masih menjunjung adat dari keluarga inti sampai kerabat besar. Dan biasanya tokoh adat juga punya peran penting memastikan aturan kekerabatan ini dijalankan. Sistem ini paling jelas terlihat kapan sih? Biasanya terlihat saat ada acara adat, misalnya pernikahan, dari situ kelihatan garis keturunan siapa yang diutamakan. Betul, juga saat pembagian warisan atau ritual adat. Di mana saja sistem ini masih berlaku sampai sekarang? Di berbagai daerah masih kuat seperti Minangkabau untuk matrilineal dan Batak untuk patrilineal. Pertanyaan terakhir nih, mengapa sistem ini penting untuk masyarakat? Karena ini identitas dan jati diri dengan sistem ini. Orang tahu asal-usulnya. Selain itu, menjaga warisan budaya dan keturunan dalam kekeluargaan. Wah, keren banget ya pembahasan kita hari ini. Jadi jelas, matrilineal dan patrilineal itu bukan sekedar garis keturunan, tapi juga sistem sosial yang membentuk identitas masyarakat. Terima kasih banyak buat Aura dan Rasya. Semoga para pendengar bisa lebih paham tentang betapa kayanya budaya Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!